Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah. Ya, baik. Pada video ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan dengan sangat sederhana mengenai salah satu bagian dari materi Python, yang dimana materi Python tersebut adalah mengenai perulangan. Nah, perulangan yang akan kita bahas bersama ini, atau yang akan saya paparkan dengan sangat sederhana ini, adalah salah satu perulangan yang paling umum digunakan pada pemrograman Python. Nah, perulangan tersebut adalah perulangan for, atau biasa juga disebut dengan for loops. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan hal-hal yang telah kita ketahui, seperti pada video sebelumnya. Nah, yang dimana hal tersebut adalah yang pertama, referensi materi. Nah, untuk referensi materi Python for loops atau perulangan for pada Python, kita menggunakan referensi dari Witreschool. Untuk link referensi materinya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian yang kedua, kita perlu mempersiapkan juga yang namanya text editor. Nah, di sini kita menggunakan text editor Visual Studio Code, yang dimana akan berfungsi untuk menunjang implementasi coding pemrograman Python kita menjadi lebih baik dan efisien. Baik, jika kedua hal tersebut telah kita persiapkan dengan baik, mari sekarang kita bersama-sama untuk membahas materi mengenai for loops atau perulangan for di pemrograman Python. Baik, inilah dia Python for loops atau perulangan for pada Python. Nah, yang dimana perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus. Nah, kamus di sini atau dictionary, himpunan atau string. Kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain. Nah, ternyata bukan hanya di Python saja perulangan for itu berada, tetapi dia juga berada di dalam bahasa pemrograman yang lain. Nah, dan bekerja lebih seperti metode iterator. Nah, yang dimana akan berfungsi untuk melakukan perulangan. Nah, seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Oke, dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Baik, bisa kita lihat contohnya di sini, yang dimana contohnya adalah cetak setiap buah yang berada dalam list atau daftar. Ya, yang berada dalam daftar buah, daftar variabel fruits maksudnya. Oke, mungkin bisa kita langsung praktikkan di Visual Studio Code. Kita langsung ikuti saja codingan yang telah disediakan. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu sebuah file baru. Nah, contohnya di sini kita beri nama for loop. Kemudian jangan lupa ekstensi dari python.py. Enter. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu tab Explorer-nya, Ctrl B. Nah, setelah itu kita mulai mengcoding, ikuti codingan yang telah disediakan. Fruits sama dengan, nah, buka kurung siku dan string untuk menambahkan daftar list atau itemnya. Apple, banana, cherry. Oke, setelah kita membuat variabel dan juga list itemnya, sekarang kita akan melakukan perulangannya. Nah, for, ya. Kemudian setelah for, di sini kita tuliskan kondisinya. Kondisi, kemudian kita buka titik 2, lalu kita enter dan indentasinya. Nah, untuk di dalam blok perulangan atau for ini, di sini adalah aksi atau statement
aksi yang akan dilakukan ketika blok perulangan ini dijalankan. Oke, baik. Untuk kondisinya itu, ya, kita membuat sebuah variabel baru. Nah, membuat sebuah variabel baru yang akan mewakili atau yang akan menaungi semua item list yang berada di variabel fruits. Oke, kita ikuti saja. Berarti di sini for x in fruits. Oke, seperti itu. Dan statement atau aksi yang akan dilakukan adalah akan mencetak si variabel x tersebut. Berarti print x. Ya, seperti ini. Bisa kita langsung run, Ctrl Alt N. Ya, dan inilah hasilnya. Apple, banana, cherry. Ya, seperti penjabarannya tadi, sesuai ya, yang dimana perulangan for akan mengulangi suatu urutan. Nah, jadi urutan atau list yang berada di variabel fruits ini, ya kita telah satu persatu, urutan atau list item yang berada di variabel fruits ini akan diulang. Nah, yang dimana perulangannya itu, kita buatkan sebuah variabel baru, ini x, variabel baru, yang akan menaungi atau yang akan mewakili keseluruhan item list yang berada di dalam variabel fruits. Nah, dan kemudian akan dilakukan aksi atau statementnya yaitu mencetak X. Nah, sehingga hasil output dari pencetakan X ini adalah item-item tadi yang berada di variabel fruits, yang dimana dia akan mencetak terlebih dahulu apple, kemudian setelah itu akan diulang dan mencetak banana, kemudian akan diulang lagi dan mencetak cherry, sehingga hasilnya akan seperti ini, apple, banana, dan cherry. Oke, saya kira seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini ya, benar. Perulangan for itu tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setel sebelumnya. Ya, ini bisa kita lihat, yang dimana perulangannya ini kita langsung tuliskan saja blok perulangannya, kemudian kita buatkan kondisi dan juga statementnya. Oke. Nah, sekarang perulangan melalui string. Nah, rupanya selain daftar seperti ini, list item seperti ini, kita juga bisa melakukan perulangan pada suatu string. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya, di fruits ini ada string, ya, string apple. Oke, apple seperti ini ya. Kemudian, masih sama, kita buatkan blok perulangannya for, kemudian, dan variabel barunya ini yang menaungi keseluruhan isi value yang berada di variabel fruits. Nah, yang dimana value-nya ini adalah si string apple ini. Nah, dan aksi yang akan dilakukan adalah mencetak si variabel barunya itu, yakni x, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah dia hasilnya. A, kemudian P, kemudian P lagi, kemudian L, kemudian E. Ya, seperti itu penjabaran melalui perulangan melalui string, yang dimana perulangan itu akan mengulangi huruf-huruf pada sebuah kata atau pada sebuah string. Nah, yang bisa kita lihat di sini, string yang kita masukkan di dalam variabel fruits adalah apple, sehingga ketika dilakukan perulangan, maka kata atau satu karakter dari value si fruits ini, yakni apple, akan diulang satu persatu, sehingga hasil outputnya akan tampil seperti ini. A, kemudian P, kemudian P lagi, kemudian L, dan kemudian E. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pernyataan istirahat, atau maksudnya itu break statement. Nah, dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, contohnya seperti ini.
bisa kita langsung praktikan saja. Kita kembalikan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Fruits, apple, banana, cherry. For x in fruits, print x. Ya, masih di dalam blok for. Kita tambahkan if x sama dengan banana, kemudian break. Oke. If x sama dengan banana, maka itu adalah break. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sesuai ya, yang dimana dengan kita menggunakan pernyataan break atau break statement, maka program akan dihentikan perulangannya sebelum perulangan tersebut melewati semua item yang ada. Ya, jadi seperti ini. Kita telaah lagi satu persatu. Ini list item yang berada di variabel fruits. Dilakukan perulangan dengan membuat sebuah variabel yang menaungi ketiga list item ini di dalam variabel fruits. Kemudian di print x. Nah, di print x itu hasilnya akan muncul ini, apple, banana. Nah, dan di saat banana setelah itu muncul, program belum langsung mencetak si cherry ini, tetapi dia akan dihadapkan dengan pengkondisian ini. Nah, yang dimana kondisinya adalah ketika si variabel x itu adalah banana, ya, maka program diarahkan untuk melakukan pemberhentian perulangan. Jadi, perulangannya pun berhenti ketika si variabel x itu sama dengan banana, sehingga hasilnya akan seperti ini. Jadi, ditampilkan apple, kemudian ditampilkan banana. Nah, dan ketika sudah diidentifikasi bahwa banana ini telah tampil, maka untuk urutan selanjutnya tidak akan ditampilkan, melainkan ini. If x sama dengan banana, break. Dan akan berhenti perulangannya atau keluar dari blok perulangannya, sehingga perulangannya pun selesai. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian, di sini contoh keduanya keluar dari perulangan ketika x banana, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan. Ya, berarti tinggal kita tukar, yakni yang dimana break terlebih dahulu setelah for, kemudian print x. Ya, kita tinggal tukar seperti ini, kita blok dan kita tekan Alt dan juga tanda panah atas pada keyboard. Oke, seperti itu. Ya, kita langsung run dan kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya, yakni hanya menampilkan apple. Oke, kita telaah lagi satu persatu. Ketika dilakukan perulangan yang dimana diwakili oleh si variabel x ini yang berada di dalam fruits, yang mewakili atau yang menaungi si fruits, maka belum langsung dicetak. Setelah perulangan tersebut, setelah blok perulangan ini, belum langsung di print si X-nya, belum. Tetapi, si program tersebut akan dihadapkan dengan pengecekan kondisi, yang dimana dicek terlebih dahulu, jika X sama dengan banana, maka langsung berhenti. Nah, dan ketika setelah dicek, barulah di sini dijalankan atau dieksekusi statement selanjutnya, yakni print x, sehingga print x yang muncul hanyalah apple, dan banana itu tidak akan dimunculkan lagi, karena sudah di break terlebih dahulu. Jadi, setelah apple, program itu sudah mengetahui bahwa yang akan ditampilkan, oh ini banana, oh saya langsung berhentikan deh, jadi saya tidak akan lanjut untuk perulangannya. Nah, sehingga ketika print x yang muncul hanyalah apple, banana tidak akan dimunculkan. Dan begitu pula dengan si cherry ini. Nah, dengan itu perulangannya pun bisa dianggap telah selesai. Oke, seperti itu. Kemudian pernyataan lanjutan atau continuous statement.
Nah, yang mana tadi itu break statement, sekarang kita masuk di pembahasan continue statement. Nah, yang dimana dengan kita menggunakan continue statement atau pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Oke, kita langsung ikuti saja contohnya. Yang dimana di sini contohnya tidak mencetak banana. Nah, berarti fruits, apple, banana, cherry for X, if X. Oh ya, berarti ini cukup kita ganti saja break menjadi continue. Oke, seperti ini. Kita langsung jalankan dan kita lihat apa hasilnya. Nah, bisa kita lihat hasil yang ditampilkan adalah apple dan cherry. Oke, kita telaah lagi. Ketika dilakukan perulangan, nah, program akan dihadapkan dengan pengecekan kondisi, yang dimana jika X itu sama dengan banana, maka program diarahkan untuk continue, yang dimana akan melanjutkan perulangan, tetapi si variabel X itu jika sama dengan banana, akan di skip, akan dilangkahi. Nah, itulah maksud dari continue. Continue itu ketika statementnya ini bernilai true dan statementnya adalah continue, maka kondisi yang true ini akan dilangkahi atau di skip. Tetapi perulangannya tidak berhenti, perulangannya tetap berlanjut sampai ke semua item sudah berhasil diulang. Nah, sehingga hasil yang dimunculkan dari si print X hanyalah apple dan cherry. Banana tidak dimunculkan karena di continue, yang bermakna si banana ini dilangkahi dan di skip, sehingga banana ini tidak akan dimunculkan di hasil output ini, sehingga hasil yang muncul hanyalah apple dan cherry. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di range atau fungsi rentang, yang dimana dengan menggunakan fungsi range itu akan berfungsi untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Baik, kita bisa langsung ikuti saja contohnya dengan menggunakan fungsi range seperti ini. Oke, kita ikuti, kita hapus. Nah, di sini for i in range 6. Nah, maka di sini print i. Oke, seperti ini. Bisa kita langsung jalankan Ctrl Alt N. Dan hasilnya adalah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sesuai ya. Yang dimana untuk fungsi range itu mengembalikan urutan angka, kemudian urutan angkanya itu dimulai dari 0 secara default atau bawaannya. Ya, benar ya, dimulai dari 0 dan bertambah 1 ya. Ini semua bertambah 1. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, seterusnya sampai berakhir seperti ini. Nah, dan kenapa di sini kita tuliskan 6, tapi kok di sini hanya sampai 5? Nah, ini rupanya 6 ini sudah benar, yang dimana ini merupakan jumlah dari perulangannya, dimana berulang sebanyak 6 kali. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi si 6 ini bukan menampilkan hasil perulangannya sampai angka 6, bukan, tetapi jumlah perulangannya itu sebanyak berapa. Nah, gitu. Sebanyak berapa kali dia dilakukan perulangan. Nah, ini sudah benar, sebanyak 6 kali berulang. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6. Nah, itu maksud saya tadi. Tidak sampai 6. Karena 6 itu maksudnya jumlah perulangannya, berapa kali dilakukan perulangan. Nah, yakni sebanyak 6 kali. Nah,
Sehingga yang dihasilkan itu adalah nilai 0 sampai nilai 5. Ya, betul ya. Nilai 0 sampai nilai 5. Oke, kita lanjut. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal. Namun, dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6. Nah, yang dimana di sini kita menambahkan dua buah parameter. Nah, 2 bermakna itu adalah parameter untuk nilai awal. Kemudian 6 itu bermakna bahwa parameter untuk nilai akhir. Nah, tetapi untuk nilai akhirnya itu tidak termasuk. Misalnya di sini 6, nah 6 itu tidak termasuk. Nah, bisa kita langsung praktekkan. Ini, sini tinggal kita tambahkan koma dan 2. Nah, jadi nilai awal perulangannya itu dimulai dari 2, kemudian berakhir sampai di 6. Tapi sayangnya 6 ini tidak masuk, tidak tertampil di hasil outputnya nanti. Bisa kita langsung jalankan, Ctrl Alt N. Nah, ini 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sesuai penjabarannya tadi. Yang berarti nilai dimulai dari 2, ya. Nilai awal ini, parameter pertama adalah parameter untuk nilai awal. Nah, jadi nilai awal perulangannya itu dimulai dari 2. Kemudian, parameter kedua adalah nilai akhirnya, yang dimana berakhir sampai di 5, bukan sampai di 6. Nah, tetapi misalnya kita ingin menampilkan, wah, saya pengennya harus sampai 6. Nah, itu bisa kita gunakan seperti ini. Tinggal kita tambahkan lagi satu angka. Nah, berarti 2,7. Sehingga hasilnya akan menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, seperti ini. Nah, selain itu, bisa juga seperti ini. Ini sebelumnya 6, kita gunakan operator tambah dan juga angka 1. Nah, seperti ini juga bisa. Kita lihat hasilnya. Ya, sama ya. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi range defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1. Ya, benar ya. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Wah, berarti selain dua parameter yang telah kita tambahkan tadi, yang telah kita pelajari tadi, yakni parameter pertama nilai awal, kemudian parameter kedua nilai akhir. Nah, rupanya kita juga bisa menambahkan parameter ketiga, yang dimana parameter ketiga, nah, itu berfungsi sebagai parameter untuk menentukan nilai kelipatan. Oke, bisa kita langsung ikuti contohnya, yang dimana menambahkan urutan dengan 3 atau kelipatan 3. Oke. Berarti for X in range, nilai awalnya 2, kemudian nilai akhirnya 30, dan kelipatannya adalah 3. For X, oh ya, saya di sini for I ya, for I print I, sama aja, karena variabelnya. Oke. Oke, kita langsung jalankan. Nah, dan inilah hasilnya. Ya, ini sudah benar dimulai dari 2 ya. 2 sampai ke 30. Oke, sampai ke 30 dan kelipatannya itu adalah 3. Nah, oleh karenanya hasilnya seperti ini, 2, 5, 8, 11, karena dimulai dari 2 sampai 30 itu dengan pertambahan sebanyak 3, yang dimana setiap perulangannya itu ditambahkan dengan 3. Jadi bermakna kelipatan 3. Nah, bisa kita tes 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3, 14, sampai seterusnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, lain di for loop. Ya, maksudnya di sini else. Penggunaan else di for loop. Nah, penggunaan else itu di dalam suatu perulangan for yang dimana akan menentukan blok kode yang akan dieksekusi
ketika perulangan selesai. Nah, jadi bisa kita langsung ikuti seperti contohnya yang dimana mencetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan itu berhasil atau telah berakhir, akan ada pesan yang ditampilkan. Baik, bisa kita langsung tes saja di sini. Ini kan perulangannya sudah berakhir. Nah, kita tambahkan saja langsung di sini else. Nah, di sini pernyataannya adalah print perulangan telah selesai. Oke, seperti ini. Kita langsung run Ctrl Alt N. Oke, ini hasilnya. Sesuai ya. Yang dimana si blok else ketika kita menggunakan else tersebut akan menentukan blok kode yang dimana blok kode tersebut akan dijalankan ketika perulangannya telah berakhir. Nah, bisa kita lihat. Ini perulangannya for i in range 2, 30, dan kelipatan 3, print i. Nah, berarti dari sini melakukan perulangan 2 sampai 30 dengan kelipatan 3. Nah, ini perulangannya sudah berakhir, sudah selesai. Maka akan masuk di blok else ini. Yang dimana blok else ini memiliki statement yang akan menampilkan perulangan telah selesai. Sehingga setelah perulangan ini berakhir, akan ditampilkanlah pesan ini, yakni ini. Pesan atau statement dari si else, yaitu print perulangan telah selesai. Sehingga akan dicetak seperti ini. Ya, beginilah hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi bagian terakhir. Nah, catatan, blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah statement break. Oh ya, begitu ya. Bisa kita langsung ikuti contohnya, yang dimana akan memutuskan perulangan ketika X bernilai 3. Ya, X bernilai 3 ya, break, dan lihat apa yang terjadi dengan else, blok else tersebut. Oke, bisa kita langsung tes. Misalnya, di sini kita langsung saja di sini ya. For i in range 20, 33. Oh ya, berarti langsung di sini tuh kita isikan pengkondisiannya if X, misalnya X-nya itu saya mau sama dengan ini 20. X sama dengan 20, maka akan break. Oke, break ya. Oke, bisa kita langsung jalankan Ctrl Alt N. Oh, salah. Di sini kita gunakan i, ya. Oke, sorry. Ctrl Alt N. Nah, inilah hasilnya. 2, 5, 8, 11, 14, 17. 17. Ya, setelah 17 itu kan seharusnya 20. Ya. Nah, jadi kita telah dulu ketika dilakukan perulangan yang dimulai dari 2 sampai 30 dengan kelipatan 3, maka program akan dihadapkan terlebih dahulu dengan pengecekan kondisi. Yang dimana jika jika i sama dengan 20, maka akan diberhentikan. Jadi, setelah 17 ini, program sudah tahu, oh setelah 17 ini akan ditampilkan 20. Oh, berarti itu harus di-break, langsung di-break. Nah, dan ketika di-print, akan hasilnya itu seperti ini, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, dan berdasarkan catatan ini, blok else tidak akan dieksekusi. Nah, ini ya. Sehingga blok else ini, yang dimana memiliki statement perulangan telah selesai, print perulangan telah selesai, itu tidak akan ditampilkan. Karena sebelumnya telah dihentikan oleh sebuah statement break. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di loop bersarang. Nah, atau biasa disebut nested loop. Atau juga dalam bahasa Indonesianya itu adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, bisa kita langsung ikuti contohnya seperti ini. Cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Oke, kita langsung ikuti saja codingannya.
ADJ sama dengan list, ya list ini kurung siku, red, apalagi big, tasty. Oke. Big dan tasty. Oke. Kemudian kita copy. Nah, tinggal kita ganti fruits. Nah, dan di sini apple, kemudian banana, kemudian cherry. Oke. Lalu ya, masuk di perulangannya. For x in ADJ, ya. Nah, di sini statementnya itu diisikan lagi dengan perulangan. Nah, seperti itulah nested loop atau perulangan di dalam perulangan. Nah, kita isikan lagi perulangan for. Nah, namun variabel yang mewakilinya itu harus berbeda dengan perulangan sebelumnya. Ya, disarankan harus berbeda. Berarti sini for y in fruits. Oke, seperti ini. Dan statement selanjutnya adalah print x dan y. Oke. Print x dan y. Oke, seperti ini. Kita langsung jalankan Ctrl Alt N. Oke, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Bisa kita telaah dulu satu persatu. Nah, di variabel ADJ ini terdiri dari 3 item atau list, yakni red, big, tasty. Begitu pula di variabel fruits, yakni apple, banana, dan cherry. Nah, dilakukanlah perulangan, yang dimana perulangannya itu untuk perulangan yang pertama diwakili si X ini untuk di variabel ADJ. Kemudian setelah itu lanjut ke sini di baris kelima. Dilakukan perulangan lagi. Perulangan lagi yang diwakili oleh si variabel Y ini untuk di dalam variabel fruits ini. Nah, setelah itu barulah di print. Print X, X-nya terlebih dahulu. Nih, sehingga muncul yang pertama adalah red. Ya, karena list item pertama yang berada di ADJ, ya, berada di ADJ itu adalah red. Kemudian setelah itu Y, yang dimana Y di dalam fruits, yang bagian pertama list item pertamanya adalah apple. Nah, maka akan menjadi seperti ini, red apple. Oke, seperti itu. Kemudian perulangannya ini belum terselesaikan, maka akan lanjut lagi ke baris keempat ini. Setelah sampai di sini, akan kembali ke sini. For X in ADJ, ya, X-nya ini masih tetap si red ini. Nah, berarti perulangan ini, dia itu akan membuat satu item list yang berada di sini, akan mewakili ketiga item list yang berada di sini. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Ketika red apple dan dilanjutkan perulangannya lagi, masih tetap untuk si X yang ditampilkan itu adalah red, namun Y-nya lanjut ke banana. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, red banana. Kemudian setelah itu masuk lagi di perulangan, masih tetap red pertama yang ditampilkan, ya, perulangan ini tadi, baru kemudian print X masih tetap red yang ditampilkan. Namun apple banana kan sudah tertampil sebelumnya. Nah, maka diambillah item cherry ini, sehingga jadinya red cherry. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi di blok perulangan for X. Nah, dicek terlebih dahulu. Ternyata red sudah mewakili ketiga item list fruits ini. Nah, berarti dilanjutkanlah diambil item selanjutnya, yakni big. Sehingga di sini maka muncul big juga. Nah, big ketika di print X itu menjadi big, bukan lagi red. Nah, kemudian Y-nya itu dimulai lagi dari pengambilan apple ini. Nah, sehingga menjadi big apple. Lalu mengikuti format ini seterusnya, apple, banana, cherry, sehingga big juga mewakili untuk menaungi ketiga item list fruits ini. Sehingga ketika di print X, Y menjadi big apple, big banana, dan big cherry. Begitu pula dengan tasty. Ketika sudah selesai di print ini, big apple, big banana, big cherry, kembali lagi di blok perulangan.
Nah, blok perulangan ini untuk X di dalam variabel ADJ. Nah, dan dicek ternyata red dan big sudah berhasil diulang dan ditampilkan di output ini. Berarti diambillah item atau list terakhirnya yakni tasty. Oke, tasty. Kemudian dilakukan lagi perulangan untuk Y di dalam variabel fruits. Nah, berarti dimulai lagi dari pertama ini, sehingga tasty juga akan sama seperti red dan big, yang dimana akan mewakili atau menaungi ketiga item list ini. Jadi, ketika di print X, Y, hasilnya akan seperti ini. Tasty apel, lalu tasty banana, dan tasty cherry. Oke, saya kira seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah pernyataan lulus atau pass statement. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Untuk perulangan for, ya, for loop, sebenarnya bukan hanya perulangan sih. Baik itu blok pengkondisian, ya, itu sebenarnya tidak boleh kosong. Nah, tidak boleh kosong. Tetapi, jikalau karena ada alasan tertentu untuk mengosongkan sebuah blok perulangan ataupun blok pengkondisian tersebut, atau maksudnya tanpa ada konten atau statement di dalamnya, maka kita bisa menambahkan sebuah pernyataan lulus atau pass statement untuk menghindari terjadinya error atau kesalahan. Oke, misalnya saja seperti ini. Oh, lebih baik saya tuliskan terlebih dahulu deh semua bloknya. Blok perulangan for X in ADJ, kemudian blok perulangan for Y in fruits. Namun, untuk printnya itu, atau statement dari kedua blok perulangan ini, belum saya akan isikan. Tetapi, saya akan keluar dulu dari blok perulangannya. Kemudian, saya mau print nama saya. Misalnya ya, misalnya Uzla, seperti ini. Nah, bisa kita lihat, ini sudah terjadi error. Ya, ketika kita jalankan, terjadi kesalahan atau error. Nah, ini. Space and indents block after for statement on line 5. Nah, jadi di blok perulangan ini tidak memiliki statement atau konten apapun sehingga terjadi kesalahan atau error seperti ini. Nah, itulah maksudnya ketika kita memiliki suatu alasan tertentu untuk mengosongkan terlebih dahulu blok perulangan, bukan hanya blok perulangan, bisa juga di blok pengkondisian, ya. Maka kita gunakan namanya pass statement seperti ini, ya, pass statement seperti ini, sehingga mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesalahan atau error. Nah, dan ketika kita jalankan, maka print Uzla ini pun berhasil. Nah, seperti itu. Sehingga blok perulangannya ini sudah aman dan tidak terjadi error walaupun tidak memiliki konten apapun. Namun, ini sudah diatasi dengan pass statement atau pernyataan lulus. Oke, baik. Sekiranya itu saja pemaparan materi dari saya mengenai Python for loops atau perulangan for pada pemrograman Python. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan dengan sangat sederhana ini mengenai perulangan for dapat bermanfaat dengan sebaik mungkin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.